الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya sehingga pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihil asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan menganugerahkan ilmu yang manfaat dan barokah pada kita semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam pembahasan tentang akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita penting untuk mempelajari akhlak Nabi agar kita bisa mencontoh dan meneladaninya. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kana yuhibbu tiba wa yakrahu rihal karihah. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi iku yuhibbu demen sapa Kanjeng Nabi at-tiba ing wewangen. Wa yakrahu lan sengit sapa Kanjeng Nabi ar-riha ing ambu al-karihata kang bacin kang ora enak. Yasta'lifu amrih ngakrapi sapa Kanjeng Nabi ahla syarafi ing wong kang duweni kemuliaan, wa yukrimu lan mulyaaken sapa Kanjeng Nabi ahlal fadli ing wong kang duweni kautaman. Wala yatwi lan ora melengket sapa Kanjeng Nabi bisyrahu ing kulite Kanjeng Nabi an ahadin saking wong suci. Wala yajfu lan ora atos utawa ora alaihi ing atase ahad, artinya dia tidak bermuka masam. Yara ningali sapa Kanjeng Nabi al-lu'ba ing permainan al-mubaha kang den wenangaken, fala yungkiruhu mongko ora ngingkari sapa Kanjeng Nabi ing al-lu'bal mubah. Yamzahu guyonan sapa Kanjeng Nabi wala yaqulu lan ora ngucap sapa Kanjeng Nabi illa haqqa kejaba ingkang bener. Wa yaqbalu lan nrimo sapa Kanjeng Nabi ma'dziratal mu'tadziri ing maafe wong kang njaluk sepura ilaihi maring Kanjeng Nabi. Lahu iku ketuwe Kanjeng Nabi abidun utawi pira-pira kawula kawula lanang wa imaun lan pira-pira kawula wedok amat. La yartafi'u ora ana dhuwur alai ora dhuwuri alaihi mengatasi abid wa ima fi makalin ing dalem panganane wala malbasin lan ora ing dalem pakaiane tututi. La yamdi ora lumaku lahu ketuwe Kanjeng Nabi apa waktun waktu fi ghairi amalin ing dalem sakliyane amal lillah karena Allah. Au fi ma utawa ing dalem perkara la buddha kang ora kena ora lahu ketuwe Kanjeng Nabi
wali ahlihi lan kedue keluargane Kanjeng Nabi minhu saking ma. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas tentang akhlak Nabi. Di antaranya mu'alif menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyukai hal-hal yang wangi. Beliau menggunakan minyak wangi, sesuatu hal yang wangi. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu badannya wangi, beliau keringatnya wangi, beliau seluruh badannya itu wangi. Beliau juga mengenakan wewangian, minyak misik, karena Nabi pernah bersabda bahwa atyabu tib al-misik, misik atau namanya minyak wangi yang paling wangi itu adalah minyak misik. Beliau mengenakannya. Jadi beliau adalah seorang yang menyukai hal-hal yang wangi, hal-hal yang enak untuk dicium, yaitu sesuatu yang wangi. Dan beliau membenci, tidak menyukai sesuatu bau yang busuk. Maka kita harus mencontohnya, kita harus tampil sebagai seorang yang wangi badan kita. Kalau kita misalnya lewat di depan orang lain, maka orang akan mencium bau wangi kita sehingga mereka menjadi senang. Bukan sebaliknya, bau yang didapatinya bau yang busuk. Kalau lewat orang lain nutup hidungnya, ini apa ini? Ada bangkai di mana misalnya? Karena apa? Karena kamu lewat. Nah, karena baunya yang busuk, misalnya jarang mandi, kemudian jarang sikat gigi, bajunya jarang dicuci, udah komplit seperti ini, orang kayak begini baunya nggak sedap, baunya nggak enak, ini tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang beliau orang yang zahid, beliau orang yang kemarin kita gambarkan, bukan orang yang mencintai dunia. Bukan berarti pakaiannya harus bagus, pakaiannya harus mewah, misalnya sarungnya harus mewah, enggak. Kemarin kita sebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai pakaian yang tambalan, artinya kalau baju beliau sobek maka beliau menambalnya. Pakaian seperti itu yang terkadang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang nggak sampai sobek sudah kita ganti dengan yang baru. Apalagi sobek langsung kita buang. Tapi Nabi pakaiannya sobek, selama masih bisa ditambal maka ditambal. Itu kemudian beliau kenakan. Para sahabat juga demikian. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi khalifah, pakaian yang beliau kenakan itu terkadang pakaian yang penuh dengan tambalan-tambalan. Nah, itu karena kezuhudannya. Tapi bukan berarti baunya nggak sedap. Pakaiannya sederhana tetapi bersih, wangi, mengenakan wewangian. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat sekarang ini ada orang yang beralasan untuk zuhud, misalnya nggak cinta dunia, beralasan untuk tawadhu, kemudian dia pakaiannya nggak pernah dicuci seminggu, misalnya dipakai itu saja, juga nggak pernah sikat gigi, kemudian rambutnya juga compang-camping, nggak pernah dikeramasi, badannya nggak pakai wewangian, alasannya apa? Biar terlihat zuhud misalnya. Maka ini adalah sesuatu hal yang nggak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Islam kita meskipun mandi yang wajib itu ya ketika seseorang melakukan 5 hal, misalnya mandi dari haid, mandi dari nifas, dari melahirkan,
mandi dari setelah melakukan hubungan suami istri, mandi karena junub mengeluarkan mani. Dari 5 hal ini itu yang wajib. Tetapi kalau kita lihat al apa namanya al-ghusl al-masnud, al-ihtisalat al-masnunah, mandi-mandi yang disunahkan dalam Islam itu jumlahnya banyak sekali. Yang disunahkan, belum yang mubah. Yang sunnah mandi yang disunnahkan itu sangat banyak. Nah, yang menunjukkan bahwa Islam itu mendorong kita untuk menjaga kebersihan. Adanya berbagai macam mandi yang disunnahkan, belum lagi wudhu, itu semuanya juga salah satu bukti bahwa Islam itu mencintai kebersihan, mendorong kita untuk bersih, bukan mendorong kita untuk kotor dan bau. Tidak seperti itu. Apalagi santri itu harus bersih, santri itu harus wangi. Kalau santri itu compang-camping, jarang mandi, itu udah langsung otaknya pun akan ikut-ikut bebal, menghafal sulit. Coba bayangkan kalau santri sebelum subuh dia sudah mandi, kemudian dia berpakaian yang rapi, wangi, bersetrika misalnya pakaiannya, itu pasti paginya itu, ya kita nggak memastikan, pada umumnya dia akan bersemangat pagi harinya, belajar, menghafal, semuanya penuh bersemangat. Kamu lihat wajah-wajah yang mandi dan yang enggak, kan kelihatan di sini. Mana yang sudah mandi, mana yang belum, kelihatan. Yang ngantuk-ngantuk ini sepertinya itu belum mandi. Tetapi yang enggak ngantuk itu lebih semangat daripada yang lainnya. Nah, jadi itu berpengaruh bersihnya badan kita itu berpengaruh kepada semangat kita, himmah kita di dalam belajar dan dalam beramal, itu sangat berpengaruh. Nah, karena itulah kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini, bahwa Nabi mencintai sesuatu yang wangi, memakai wewangian, dan beliau juga membenci, tidak suka dengan bau-bau yang tidak sedap. Harus yang pada diri kita, jangan sampai orang itu menjauh dari kita. Kalau setiap kita datang dia pergi, kita datang kita pergi, sebenarnya ada apa sih ini? Saya datang dia pergi, ternyata ada sesuatu yang nggak sedap dari kita. Mungkin keringat kita nggak sedap, baunya busuk, atau mungkin ketiaknya nggak pernah dicabuti bulunya sehingga bau busuk. Kan dalam Islam itu kan dianjurkan untuk memotong kuku, untuk memotong rambut, untuk mencabuti bulu ketiak, bulu kemaluan dan sebagainya. Itu semuanya menunjukkan bahwa Islam itu mendorong kita menjaga kebersihan. Meskipun kita perlu kita sampaikan pernyataan yang mengatakan an-nadzafatu minal iman itu tidak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kebersihan itu sebagian dari iman, itu nggak ada. Yang ada at-tuhuru syatrul iman, suci itu adalah bagian dari iman, bukan bersih. Karena tidak setiap yang yang bersih itu suci. Tidak setiap yang bersih itu suci. Kadang pakaiannya terlihat bersih dan wangi, tapi nggak suci. Karena dia tidak bisa untuk menghilangkan najis. Misalnya belum belajar tentang toharoh, sehingga dia hanya menghilangkan wujud najisnya, tetapi pakaiannya tetap najis. Karena bisa terjadi seperti itu. Dan kalau kita cari perawinya nggak ada, itu an-nadzafatu minal iman. Kalau kita lihat yang ditulis-tulis di jalan atau di tempat-tempat tertentu ditulis an-nadzafatu minal iman, nggak pernah kita temukan mereka menulis rawahu Bukhari atau rawahu Muslim, nggak ada di situ.
pasti biasanya dikasih dalam kurung al-hadis, disebut seperti itu. Karena memang nggak sabit dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang Islam itu memerintahkan kita untuk bersih, mendorong kita untuk bersih. Dasarnya bukan perkataan itu, tetapi yaitu adanya toharoh, adanya kesunahan-kesunahan untuk mandi, kesunahan untuk wudhu. Selain ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Selain ada wudhu wajib, ada wudhu yang sunnah. Kemudian kita diperintahkan memotong kuku tangan, kuku kaki, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur rambut dan seterusnya. Itu semuanya adalah menunjukkan bahwa Islam mendorong kita untuk bersih dan kita harus bersih. Apalagi santri santri itu kan sering berkumpul dengan teman seperti ini dalam pengajian, dalam majelis pengajian, berkumpul dengan teman. Kalau dia baunya nggak sedap, temannya juga nggak mau, dia nggak kerasan. Dia harusnya di depan, dia sekarang nggak mau lagi di depan. Kenapa? Karena ada teman saya itu baunya nggak enak misalnya, dan seterusnya. Ini kan jadi masalah, mengganggu orang saja. Jadi santri harus bersih. Hadirin rahimakumullah, itu tambahan faedah dalam rangka mengikuti meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yasta'lifu ahla syarafi wa yukrimu ahlal fadl wa la yatwi bishrahu an ahadin wa la yajfu alaihi. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau kemarin kita katakan kepada orang-orang miskin, beliau itu mencintai mereka. Mencintai mereka. Kalau mereka sakit, Nabi menjenguknya. Kalau di antara mereka ada yang meninggal, beliau datang untuk bertakziah meskipun mereka adalah orang-orang miskin. Demikian juga kepada orang-orang yang mulia, yang memiliki status sosial yang tinggi di masyarakat, maka beliau juga mengakrabi mereka, memuliakan mereka, menghormati mereka, mencintai yang miskin, menghormati yang mereka memiliki keutamaan status sosial. Wala yatwi bishrahu an ahad, artinya beliau selalu berusaha membuat orang itu senang, selalu berusaha membuat orang itu gembira, sehingga wajahnya itu tidak pernah masam, tidak pernah masam. Masam itu cemberut, tidak seperti itu. Kepada siapapun beliau tidak melakukannya. Wala yajfu alaihi, artinya ya tadi tidak masam, tidak cemberut, tidak, karena itu bisa menjadikan hubungan seseorang itu putus. Kalau kita sesama teman, misalnya seseorang itu kemudian cemberut saja, kira-kira orang mendekat atau menjauh? Orang akan menjauh. Gimana kita akan mendekat sementara dia cemberut terus? Kita ya cari teman yang ceria, yang baik kepada kita, yang ramah kepada kita. Kan seperti itu pada umumnya. Kalau teman-teman kita misalnya menjauh dari kita, ya kita introspeksi diri. Jangan-jangan kamu nggak pernah tersenyum, sehingga orang sehingga orang menjauh dari kita. Itu. Jadi beliau itu menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Jadi kalau orang itu orang terhormat, ya dihormati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia orang-orang fakir, orang-orang miskin, maka beliau mencintai mereka. Itu akhlak dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah abal mubah fala yungkiruhu. Beliau kalau melihat permainan yang dibolehkan, maka beliau tidak mengingkarinya. Jadi kalau misalnya ada sebagian sahabat melakukan permainan tertentu, atau sebagian istrinya melakukan permainan tertentu dan itu hukumnya mubah, sesuatu yang tidak diharamkan, maka beliau mendiamkannya, beliau tidak mengingkarinya. Karena jenis permainan itu ada yang diharamkan dan juga ada yang diperbolehkan.
Selama permainan yang dimainkan itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan, maka beliau tidak mengingkarinya. Tetapi kalau permainan itu sesuatu yang haram, dipastikan Nabi itu akan mengingkarinya, karena beliau tidak akan diam ketika melihat sebuah kemungkaran. Pasti beliau akan mengingkarinya. Tetapi jika permainan itu mubah, maka beliau dikatakan la yungkiruhu. Nabi tidak mengingkarinya. Yamzahu wa la yaqulu illa haqqa. Nabi terkadang itu bergurau juga. Bukan terus serius, ya beliau serius serius, tetapi beliau terkadang bergurau juga dengan sebagian para sahabatnya. Tapi gurauan beliau itu adalah kebenaran. Maksudnya beliau tidak berbohong dalam rangka untuk bergurau, karena sebagian besar kita itu gurauannya isinya adalah bohong. Dia nggak bisa membuat orang tertawa tanpa berbohong, sebagian orang seperti itu, sehingga dia berbohong. Nabi nggak, meskipun beliau bergurau, tetapi beliau tetap jujur dalam ucapannya. Seperti yang sering dicontohkan ketika Nabi berkata kepada orang yang tua, orang yang tua renta, beliau mengatakan orang tua nggak ada yang masuk surga. Itu guyonan Nabi, tetapi Nabi nggak berbohong, karena nanti di dalam surga nggak ada orang tua. Yang ada semuanya muda, semuanya berumur 33 tahun, muda semua. Yang mereka dulunya mati sudah tua akan menjadi muda. Mereka yang mati dalam keadaan masih bayi juga akan menjadi muda di dalam surga. Sehingga ketika beliau mengatakan nggak ada orang tua di dalam surga, itu beliau berkata jujur, karena yang tua akan menjadi muda di dalam surga. Itu salah satu contoh saja, dan ada Quran Nabi yang lainnya yang itu adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan. Tetapi juga tidak terlalu banyak bergurau juga, terkadang saja beliau bergurau. Seseorang kalau terlalu sering bergurau maka akan hilang wibawanya, apalagi terlalu sering untuk tertawa, terbahak-bahak. Kalau tertawa sampai mengeluarkan suara, sampai mulutnya terbuka misalnya, terbahak-bahak tertawanya, itu kalau sering-sering seperti itu, wibawanya akan hilang di hadapan temannya, di hadapan orang lain akan hilang. Tetapi kalau sesekali saja dia bergurau, kemudian tertawanya juga tidak terbahak-bahak seperti Nabi. Bagaimana tertawanya Nabi? Beliau hanya tersenyum, itu tertawanya Nabi tersenyum. Itu yang membuat orang itu mencintai beliau, senang kepada beliau, mendekat kepada beliau, dan beliau tetap terjaga kewibawaan beliau. Wayakbal, karena apa? Berbohong itu dosa, meskipun dalam keadaan gurau. Dalam hadis disebutkan la yasluhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Bohong itu nggak boleh, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Meskipun alasan saya cuma gurau, meskipun gurau, kalau namanya bohong itu tetap dosa. Jangan sekali-kali kita berbohong, ya. Berusaha kita untuk berkata sesuai dengan kenyataannya, tidak berbohong. Wa yaqbalu ma'dziratal mu'tadziri ilaihi. Nabi itu menerima permintaan maaf dari orang yang meminta maaf. Jadi kalau ada seseorang minta maaf, ya saya maafkan. Itu Nabi. Tidak ada maaf bagi kamu, nggak ada seperti itu. Nabi kalau ada orang berbuat salah, berbuat zalim kepada beliau, melakukan hal yang buruk terhadap beliau, kemudian orang itu
meminta maaf, maka Nabi langsung fauron, langsung beliau memberikan maaf kepadanya. Tidak tunggu nanti besok saya pikir dulu atau bagaimana, enggak. Saya maafkan asal kamu begini dan begitu, enggak. Begitu dia minta maaf udah langsung dimaafkan. Itu akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah apa tidak memaafkan? Tidak mudah. Memaafkan orang itu tidak mudah. Apalagi kalau kita sudah disakiti, kita sudah dizalimi, itu bukan sesuatu yang mudah. Kecuali orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan akhlak yang mulia, maka dia akan dengan sangat mudah memaafkan. Sebagian orang bertahun-tahun nggak mau memaafkan orang lain. Padahal orang yang berbuat salah masih saudaranya sendiri. Orang yang berbuat salah temannya sendiri. Orang yang berbuat salah kadang orang tuanya sendiri. Kadang yang berbuat salah itu anaknya sendiri. Tapi dia nggak ada maaf. Tertutup pintu maaf untuk dia. Padahal sudah merengek-rengek minta maaf. Terus minta maaf. Tetapi dia tidak mau memaafkan. Ada orang yang kayak begitu. Itu nggak mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sering disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi ketika mereka minta maaf dimaafkan. Nah, nggak ada dendam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini seperti itu. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, harus cepat diakui dan segera minta maaf. Segera minta maaf kepada orang tersebut. Dan jika kita dizalimi oleh orang lain, kemudian orang lain itu meminta maaf kepada kita, kita harus segera memaafkannya. Biar hidup ini enak ya, hidup ini enak. Karena orang yang hatinya masih diisi dengan kebencian-kebencian, hidupnya nggak akan tentram. Hidupnya nggak akan tentram. Setiap ketemu orang yang dibenci itu rasanya gimana gitu. Ketemu saja misalnya, saya nggak suka sama dia. Nah, itu hatinya sudah nggak enak. Tapi bayangkan jika kemudian dia mau melakukan kesalahan sudah saya maafkan. Nah, itu kita ketemu dia tenang, kita santai. Hidup ini tidak kemudian pikiran kita terkuras, hati kita terkuras oleh hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, dunia kita dan akhirat kita. Maka jadilah seorang yang pemaaf seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika berbuat salah sekecil apapun, segera akui kesalahan itu dan minta maaf. Kita nggak akan menjadi rendah dikarenakan kita meminta maaf kepada orang lain atas kesalahan yang kita berbuat. Karena kita manusia itu nggak lepas dari sulit, manusia biasa maksudnya tidak bisa atau sulit untuk bisa lepas dari kesalahan. Terkadang kita tidak sengaja menyakiti orang dengan ucapan kita. Kita nggak sengaja untuk menyakitinya, tetapi ternyata dia tersakiti. Terkadang sikap kita sama sekali nggak ada niat menyakiti dia. Tetapi karena kondisi dia sedang ada masalah, teman bicara kita itu sedang ada masalah, sehingga ucapan kita yang ketika diucapkan dalam kondisi normal tidak menyakitinya, ternyata karena dia kondisi psikisnya sedang ada masalah, kemudian dia tersinggung dengan ucapan kita. Itu bisa terjadi. Karena itu ya diakui saja kalau memang menyakiti dia. Meskipun kita nggak ada niat menyakitinya, tetapi dia tersakiti oleh ucapan dan sikap kita, ya kita akui itu telah menyakiti dia dan kita meminta maaf kepadanya. Inilah akhlak yang harus kita praktekkan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaqbalu ma'dziratal mu'taziri ilaihi. Lahu abidun wa ima'un la yartafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Nabi itu memiliki para budak. Ada budak laki-laki, ada budak perempuan. Sebagian mereka ada yang dimerdekakan dan sebagian mereka ada yang tidak dimerdekakan oleh Nabi.
para budak ini meskipun dari sisi statusnya namanya budak, bukan orang merdeka, mereka tentu saja rendah dari sisi statusnya dalam sosial di masyarakat. Tetapi Nabi memuliakan para budak beliau. Mereka yang menjadi budak Nabi, mereka bahagia dan nggak mau berpisah dengan Nabi. Meskipun mereka adalah statusnya sebagai budak Nabi. Kenapa? Karena Nabi itu memberikan makan para budaknya dengan makanan yang beliau makan. Beliau memberikan pakaian kepada para budaknya, pakaian yang beliau pakai. Artinya nggak lebih rendah dari pakaian yang dipakai oleh Nabi. Kalau memberi makan, ya tidak lebih rendah dari makanan yang diberikan, yang dimakan oleh Nabi. Itu. Jadi beliau menggaulinya dengan secara baik, dengan akhlak yang baik. Terkadang sebagian orang itu atau bahkan kebanyakan orang kan pembantu saja itu sudah sendiri. Majikannya makannya ini, pembantunya yang yang nggak enak-enak. Nah, kalau kadang untuk pembantunya yang nasi basi misalnya, atau yang majikannya yang enak, yang mewah, sementara pembantunya itu dibiarkan memakan makanan yang nggak layak untuk dimakan. Nah, kan sering terjadi juga yang seperti itu. Paling enggak dibedakan lah. Ini makanan tuan, ini makanan majikan, ini makanan buruh, pembantu. Itu kan selalu dibedakan. Kalau Nabi enggak, meskipun itu budak, Nabi memberikannya makan dengan makanan yang beliau makan, memberikannya pakaian dengan pakaian yang beliau kenakan, yang beliau pakai. Kemudian la yamdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillah. Au fi ma la budda lahu wa li ahlihi minhu. Tidak berlalu waktu selain dalam amal karena Allah. Selalu dalam ketaatan kepada Allah maksudnya. Jadi enggak ada waktu berlalu selain dalam ketaatan kepada Allah. Ini sesuatu hal yang sangat sulit juga untuk dipraktekkan. Beda dengan kita. Kita setiap banyak waktu-waktu kosong di antara kita yang tidak bernilai ibadah, yang tidak bernilai ketaatan kepada Allah. Kadang ada waktu beberapa jam, 1 jam, 2 jam, kita manfaatkan hanya sekedar layah-layah, sekedar santai-santai yang tidak bernilai ibadah. Hendaknya tidak seperti itu. Kita mencontoh Nabi, setiap waktu kita itu bernilai pahala. Itu kita usahakan. Meskipun sesuatu hal yang mubah, tetapi kan bisa bernilai pahala apabila kita mengetahui bagaimana tata caranya. Misalnya kita mandi, diusahakan mandinya berpahala. Kita makan, diusahakan makan kita itu berpahala. Kita melakukan aktivitas ini dan itu, aktivitas keduniaan, misalnya bekerja, kalau pegawai bekerja di kantor, petani bekerja di di sawah, di ladang, kemudian nelayan dia bekerja di laut mencari ikan, itu kan secara zahir adalah urusan-urusan duniawi, mencari rezeki untuk dirinya dan untuk keluarganya. Tetapi hal yang seperti itu harus juga lillah, karena Allah, agar bernilai sebagai ketaatan, ada nilai pahalanya dalam amalan tersebut. Nah, jadi setiap aktivitas kita apa saja, tentu saja selain yang maksiat, kita bisa jadikan sebagai amal akhirat, sebagai amal ibadah, ketaatan yang bernilai ibadah. Nah, seperti guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, tidak ada waktu sedikit pun kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Kemarin kita gambarkan bagaimana beliau memperbanyak zikrullah. Bahkan dalam mengajar pun beliau sempat untuk berzikir, senantiasa berzikir di tengah-tengah diamnya beliau. Seakan-akan tidak ada nafas keluar kecuali di situ adalah berupa kebaikan dan zikrullah. Nah, seperti itulah para orang-orang soleh, para orang-orang yang bertakwa, para solehin.
Hadirin rahimakumullah, ra'al ghanama wa qala ma min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Ra'awus angon sapa Kanjeng Nabi al ghanama ing wedhus. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ma min nabiyyin ora ana iku ora ana saking nabi illa wa qad ra'aha kejaba teman-teman wis angon sapa nabi ing wedhus. Nah, nabi itu ketika kecil, di sini ketika kecil. Nah, bukan ketika beliau sudah menjadi nabi, tetapi beliau ketika remaja, beliau itu angon wedhus. Angon wedhus itu mengembala kambing, ya, mengembala kambing. Bahkan Nabi mengatakan semua nabi, semua nabi itu ketika kecil, ketika remaja itu pernah mengembalakan kambing, termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dalam mengembala kambing itu ada faedah-faedah dan ada pelajaran-pelajaran penting, pelajaran kehidupan. Nah, karena Nabi itu kan akan menjadi pemimpin dari umatnya, akan menjadi pemimpin yang yang akan memberikan petunjuk-petunjuk kepada umatnya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Itu para nabi. Nah, maka ketika mereka remaja itu mereka terdidik dengan itu terdidik melalui yaitu mengembala kambing ini. Kalau seseorang sukses mengembalakan kambing, karena mengembalakan kambing yang banyak, bukan satu, kambing yang banyak itu butuh apa? Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh sifat-sifat yang baik, keahlian dalam mengatur kambing-kambing itu. Kambing itu kan nggak ada akalnya. Kambing itu nggak ada akalnya. Ngatur kambing itu kalau banyak kambingnya kan susah. Suruh ke sini ada yang ke sana, suruh ke sini ada yang ke sana. Gimana? Kalau kita mungkin bisa pusing, bisa misuh-misuh, bisa mengumpat-umpat kita. Kambing kurang ajar, namanya juga kambing ya. Dia nggak pakai akal. Sudah dibilang suruh ke sini malah ke sana, suruh ke sini malah ke sana. Ini kan wujud dari manusia di masyarakat itu kayak begitu. Kalau kita memimpin masyarakat, membimbing masyarakat, selalu saja ada yang kesana kemarin, ada yang nggak mau taat terhadap peraturan. Nah, kalau kita mengasuh pesantren juga begitu, santrinya juga selalu saja ada yang bermasalah, ada yang begini melanggar peraturan, sudah dibilang kayak begini, masih saja ada yang nggak boleh keluar, masih ada yang keluar, nggak boleh ini, masih ada yang begini, dan seterusnya. Nah, kayak kambing juga yang kesana dan kemari, yang nggak mau ngikuti aturan. Nah, makanya di sini salah satu pelajaran yang diambil, setiap nabi dikatakan oleh Rasulullah itu ketika remaja mengembalakan kambing untuk melatih jadi pemimpin. Karena ini untuk melatih kesabaran, bagaimana membimbing umat, bagaimana memimpin umat, bagaimana memberikan petunjuk umat agar semuanya baik. Nah, pelatihannya itu di usia remaja mereka mengembalakan kambing. Karena itu bukan sesuatu yang buruk jika kamu misalnya mengembalakan kambing di usia kalian remaja seperti ini, misalnya melakukan itu bukan sesuatu yang buruk. Bahkan setiap nabi itu melakukan hal yang seperti itu, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena yar'al ghanam. Nah, dahulu beliau itu ketika remaja itu mengembalakan kambingnya. Kemudian su'ilat lan wastentakoni sapa Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulillah, saking akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Faqalat nuli dawuh sapa Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Qur'an. Kana ana apa khuluquhu, akhlake Kanjeng Nabi iku Al-Qur'anu Al-Qur'an. Yaghdabu marah muring-muring sapa Kanjeng Nabi li ghadabihi krana bendune Allah, wa yardolan ridha sapa Rasulullah li ridahu krana ridhone Allah. Hadirin rahimakumullah, ini gambaran tentang akhlak Nabi. Sayyidah Aisyah istri Nabi pernah ditanya tentang seperti apa akhlak Nabi itu. Beliau mengatakan kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Nah, jika kamu baca Al-Qur'an, itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semua akhlak yang terpuji, yang diperintahkan oleh Al-Qur'an, maka beliau melakukannya. Dan semua akhlak tercela yang dilarang oleh Al-Qur'an, maka beliau meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan akhlaknya Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu Al-Qur'an. Artinya semua akhlak baik yang ada dalam Al-Qur'an beliau praktekkan. Semua akhlak buruk yang dilarang dalam Al-Qur'an beliau tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan akhlaknya itu Al-Qur'an. Maka kalau pengen melihat, mengetahui akhlak Nabi, baca Al-Qur'an. Setiap akhlak baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, maka beliau itu melakukannya. Kita akan menemukan itu ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak-akhlak buruk yang dilarang dalam Al-Qur'an kita nggak akan pernah temukan pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaghdabu li ghadabihi wa yarda li ridahu. Beliau marah li ghadabihi, artinya dengan sesuatu yang membuat Allah itu murka. Apa yang membuat Allah itu murka? Kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan. Itu adalah sesuatu hal yang membuat Allah itu murka. Maka Nabi juga murka dengan sesuatu hal yang membuat Allah murka, yaitu Nabi marah jika kekufuran dilakukan, kemaksiatan dijalankan. Beliau akan marah juga. Kenapa? Karena Allah murka dengan perbuatan ini. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu juga marah karenanya. Wa yarda li ridahu, dan Rasulullah itu ridha karena ridha Allah. Sesuatu yang membuat Allah ridha seperti keimanan, seperti ketaatan, ibadah, amal soleh, itu adalah sesuatu yang membuat Allah ridha. Yang diridhoi, maksudnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi juga ridha terhadapnya. Kita juga demikian. Harus mencontoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melihat sesuatu yang mungkar, sesuatu yang Allah tidak ridha terhadapnya, yang Allah ghadab terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita juga ikut marah. Kita ikut marah, tidak ridha perbuatan tersebut dilakukan. Jika kita mengetahui ada kemungkaran dilakukan, ada kekufuran dilakukan, kemaksiatan dilakukan, maka kita harus marah pada diri kita. Artinya marah dengan pengertian minimal kita membenci dalam hati perbuatan kufur dan maksiat yang dilakukannya. Nggak boleh ridho. Bahkan dikatakan ar-ridho bil kufri kufrun, war-ridho bil maksiyati maksiyatun. Ridho terhadap kekufuran itu hukumnya kufur. Dan ridho terhadap kemaksiatan itu hukumnya maksiat. Maka kita nggak boleh ridho terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Tetapi kita ridho terhadap apa? Terhadap amal-amal ketaatan, keimanan, dan seterusnya. Jadi melihatnya, ukuran marah dan ridho itu adalah, ukurannya adalah apakah Allah ridho dan murka terhadap sesuatu itu apa enggak. Itu bukan ukuran hawa nafsu kita.
Kebanyakan kita ukuran ridho dan enggaknya itu apa? Ukurannya adalah hawa nafsu. Dia melakukan hal yang sebenarnya bukan maksiat, berupa hal yang baik, tetapi karena menurut kita dia itu apa namanya, misalnya akan menyaingi kita, maka kita menjadi tidak ridho, menjadi marah. Ada temannya misalnya eh, rajin menghafal, marah dia. Ada nggak santri yang seperti itu? Ada. Ini kamu kok belajar aja misalnya. Marah dia, temannya semangat belajar dia marah. Gimana dia kalau kayak begitu? Nah, sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah, kita ridho. Nah, ukurannya itu bukan hawa nafsu. Kalau itu tadi hawa nafsu, karena dia takut kalah dengan dia, maka dia menjadi marah. Karena padahal marah terhadap sesuatu yang Allah ridho terhadapnya. Nah, tidak semestinya seperti itu. Tetapi kita ridho dengan apa yang Allah ridho kepadanya, kita marah dengan sesuatu yang Allah murka terhadapnya. Nah, ukurannya adalah itu, ukurannya syarak. Ukurannya adalah seberapa sesuatu itu diridhoi atau dimurkai oleh Allah, maka kita melakukan sesuatu yang seperti yang Allah itu ridho atau Allah murka. Hadirin rahimakumullah. Sampai di sini terlebih dahulu. Karena dalam hadis berikutnya itu agak panjang. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.